Hai semua, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel YouTube Mami Yuriji. Nah, buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, bisa langsung diklik tombol subscribe-nya ya, supaya tidak ketinggalan video terbaru. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membuat resep rendang asli Padang nih. Ini tuh enak banget, bener-bener asli Padang banget. Saya dapatkan resep ini dari orang tua saya. Sangat enak banget dan bikinnya mudah sekali. Asli Padang banget loh. Nah teman-teman, mau tahu cara buatnya? Yuk ikutin videonya sampai selesai ya. Oke teman-teman, untuk bahan yang harus kita siapkan nih. Di sini sudah ada daging, saya menggunakan 1 kilo nih. Jadi untuk resep 1 kilo yang udah saya potong-potong dan cuci bersih kayak gini. Dan untuk bumbunya juga harus banyak. Ada cabai merah, ada bawang merah jumbo. Untuk takaran komplitnya nanti di description box ya. Lalu ada jahe yang cukup besar. Lalu di sini juga ada daun serai, ada daun kunyit, daun salam, juga lengkuas cukup banyak, dan ada kunyitnya. Lalu ada bawang putih juga cukup banyak, daun jeruk. Nah, selanjutnya jangan lupa di sini kita menggunakan bumbu rendang powder kayak gini, bisa beli di pasaran ya. Dan di sini saya menggunakan santan instan. Teman-teman bisa juga menggunakan santan yang fresh ya. Sesuai dengan selera aja. Lalu di sini ada minyak sayur untuk menumis. Nah, untuk yang pertama, sekarang kita akan blender dulu bumbu yang harus dihaluskan seperti bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, cabai, semua kita masukin. Terutama bahan-bahan yang kasar nggak usah kita masukin kayak gini. Ini nanti kita geprek aja. Dan ini kita masukkan minyak sayur supaya nanti mudah untuk memblendernya sampai halus ya. Pokoknya sampai benar-benar halus. Oke, selanjutnya kita siapkan penggorengan yang cukup besar. Kita masukkan lagi minyak sayur di sini. Lalu, kalau minyaknya udah panas, kita masukkan semua bumbunya. Di sini akan kita tumis sampai dia itu bumbunya itu tanak ya. Kita masukkan seperti ini. Lalu kita tumis-tumis dengan api yang sedang aja. Sambil kita aduk-aduk kayak gini supaya dia tidak hangus dan masaknya itu sempurna ya. Lalu boleh kita masukkan aja bumbu yang telah kita geprek nih, seperti lengkuas, daun serai, daun salam. Ini kita masukkan daun kunyit juga. Lalu ini kita masak-masak seperti ini sampai dia itu bumbunya tanak. Jangan buru-buru ya, pokoknya dia itu hampir matang bumbunya. Jadi bumbunya itu tidak langu dan rasanya nanti enak ya teman-teman. Terus aja kita goreng-goreng kayak gini. Lalu kita tambahkan garam secukupnya. Kalau bagi teman-teman yang suka dengan gula, boleh dimasukkan gula juga boleh. Bagi yang tidak suka, tidak usah dimasukkan. Nah, ini terus kita masak sampai dia itu benar-benar mateng. Jadi tidak separuh mateng, tapi dia itu mateng supaya rendangnya juga tahan lama dan tidak bau langu dan rasanya itu enak. Ini terus kita tumis-tumis ya, seperti ini. Oke teman-teman, kalau kira-kira bumbunya sudah tanak, boleh kita masukkan aja nih dagingnya seperti ini. Ini kita aduk-aduk rata juga sampai bumbunya itu meresap ke dalam dagingnya ya, kayak gini. Kita aduk-aduk aja seperti ini. Terus aja kita aduk-aduk. Pokoknya kita tuh masak rendang itu harus sabar ya teman-teman, karena memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Belum mengeringinnya, pokoknya cukup lama banget. Tapi nanti mendapatkan hasil rendang yang enak. Jadi jangan terburu-buru ya. Nah ini terus kita tumis aja, jangan buru-buru dimasukin air. biar bumbunya meresap dulu ke dalam daging.
Kalau sudah, sekarang kita masukkan air. Di sini saya menggunakan air biasa atau air dari bekas sambal tadi ya, atau bumbu tadi. Teman-teman juga bisa menggunakan air dari santan yang encer ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan santan yang fresh, kan ada air encernya tuh. Ini untuk kita rebus aja sampai daging itu empuk. Seperti itu. Nah, jangan lupa juga kita tambahkan bumbunya nih. Ini bumbu penyedapnya, bumbu enak banget. Jadi bumbu rendang ini harus dipakai supaya rendangnya itu wangi banget dan rasanya itu enak banget. Jadi khas Padang. Seperti itu ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa diperhatikan sampai dagingnya itu empuk ya teman-teman. Jadi kalau misalnya masih keras, airnya kurang, bisa ditambahkan air lagi aja. Untuk santan kentalnya terakhir aja, kira-kira dagingnya sudah empuk baru santan kentalnya dimasukkan. Nah, ini kita biarkan aja sampai dagingnya benar-benar empuk, baru nanti kita masukkan santannya ya. Sesekali boleh kita aduk-aduk kayak gini supaya masaknya itu sempurna. Nah, bisa kita cek nih teman-teman, kalau kira-kira dagingnya sudah empuk, baru kita masukkan santan kentalnya. Di sini saya menggunakan santan kare teman-teman atau santan instan, karena di Jepang itu nggak ada santan yang fresh. Jadi kalau teman-teman ada yang santan fresh itu lebih baik dan lebih enak sebenarnya. Tapi alhamdulillahnya santan ini pun enak banget dan mendapatkan dedak yang banyak juga loh teman-teman. Di sini saya menggunakan santan kara atau santan instan, kurang lebih itu 1 liter ya teman-teman, seperti itu tanpa dicampur air. Nah, jadi kalau teman-teman mau menggunakan santan instan, kurang lebih itu 1 liter dari santan kara atau santan instannya, tanpa air ya, seperti itu. Nah, ini kita masak-masak aja sampai dia itu menyusut kuahnya dan mengering. Nah, jadi kayak gini, dia tuh akan mengeluarkan minyak yang banyak. Jadi kalau teman-teman kurang suka dengan minyak banyak, boleh dibuang-buangin aja minyaknya, karena dia terus mengeluarkan minyak. Di sini sudah saya buangkan beberapa banyak, tapi masih juga mengeluarkan minyak teman-teman seperti ini. Nah, kalau teman-teman menggunakan kelapa fresh, kurang lebih itu kelapanya 2 buah ya teman-teman, seperti itu ya. Nah, ini sudah beberapa menit atau sudah hampir 1 jam saya masak. Sudah mulai mengering seperti ini dan sudah mulai berdedak ya. Santannya sudah mulai mengering dan warnanya pun semakin hitam seperti ini. Nah, teman-teman tuh lihat hasilnya semakin oke. Jadi teman-teman kalau pengen warna hitam atau warnanya kehitaman, direbus terus atau dimasak terus kayak gini. Dan ini sudah jadi teman-teman, hasilnya kayak gini tuh lihat. Rendang Padangnya udah jadi. Ini tuh enak banget tapi tidak terlalu pedas. Jadi rasanya gurih-gurih gitu dan tidak terlalu pedas, cocok untuk anak-anak juga. Nah teman-teman, ini dia hasilnya rendang Padang yang enak banget nih. Ini tuh resep dari mama saya. Mama saya orang Padang asli dan ini resepnya benar-benar mantep banget, enak banget. Dedaknya juga banyak banget. Jadi teman-teman kalau pengen banyak dedaknya, santan kentalnya yang banyak ya. Jadi dia nanti akan menghasilkan dedak yang banyak. Oke teman-teman, selamat mencoba di rumah ya. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di like, di komen, juga di subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum.